Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessia Sherina dengan NPM 2350340. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pragmatik. Saya melakukan analisis tindak tutur dalam podcast BBK episode 74. Disimak ya teman-teman videonya. Terima kasih. Di sini ada pengertian tindak tutur. Tindak tutur atau speech acts adalah tindakan yang dilakukan melalui ucapan. Teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang berbicara, ia tidak hanya menyampaikan informasi atau merangkai kata, tetapi juga melakukan suatu aksi atau tindakan tertentu, seperti berjanji, meminta, atau memuji. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh J.L. Austin dan dikembangkan oleh John Searle. Selanjutnya, ada 3 level tindak tutur menurut Austin. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu, terdapat 3 tindakan yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama, tindak lokusi. Tindakan mengucapkan sesuatu sesuai arti harfiah kata-katanya atau hanya menyampaikan teks kalimat. Yang kedua, tindak ilokusi. Tindakan yang mengandung maksud, fungsi, atau daya tersembunyi di balik ucapan tersebut, atau inti dari analisis pragmatik. Yang ketiga, tindak perlokusi. Efek atau dampak yang ditimbulkan oleh ucapan tersebut bagi si pendengar. Ini bisa berupa tindakan fisik atau reaksi emosi. Selanjutnya, ada klasifikasi tindak ilokusi menurut Searle. John Searle membagi fungsi maksud ucapan ilokusi ke dalam 5 klasifikasi utama. Yang pertama, asertif atau representatif, yang artinya mengikat penutur pada kebenaran hal yang diucapkan. Contohnya, menyatakan fakta, menegaskan, melaporkan, atau berpendapat. Yang kedua, direktif. Artinya, maksud ucapan agar orang lain melakukan tindakan yang diinginkan penutur. Contohnya, memerintah, memohon, menyarankan, menentang, atau menuntut. Yang ketiga, ekspresif. Artinya, mengekspresikan sikap psikologis atau perasaan penutur terhadap sesuatu. Contohnya, memuji, mengeluh, meminta maaf, berterima kasih, atau menyindir. Lalu yang keempat, komisif. Artinya, mengikat penutur untuk melakukan sesuatu tindakan di masa depan. Contohnya, berjanji, bersumpah, menawarkan sesuatu, atau mengancam. Yang kelima, deklaratif atau deklarasi. Artinya, ucapan yang seketika mengubah status atau realitas dunia nyata saat diucapkan, atau biasanya butuh wewenang khusus. Contohnya, menikahkan, memecat karyawan, atau memberi nama atau merek. Menurutmu gimana, Jerome? Kan banyak banget nih fenomena-fenomena kayak gini. Lo punya pendapat pribadi nggak sih dengan fenomena yang terjadi belakangan ini? Aku sekarang ngeliat tuh ada learning loss ya. Jadi ini agak serius dikit. Jadi kan aku kan lagi buka bimbel, namanya Mantap Academy. Terus anak-anak SMA jangankan yang di tes di situ gitu, yang di tes aku kan mulai dari dasar banget. Dari dasar pun ternyata mungkin pas SMP-nya kan online ya, atau SD pas SMP itu online selama 3 tahun, pandemi. 4 tahun pas COVID itu. Jadinya kayak ada learning loss gitu sih. Jadi beda sama kita-kita yang dulu di drill banget gitu. Ada gap ya, Ada gapnya mungkin sih. karena gadget ya. Video tersebut termasuk ke dalam analisis 1, konteks 1, tindak tutur asertif atau representatif. Alasannya, tuturan ini dikategorikan sebagai asertif karena Jerome bermaksud menyampaikan sebuah keyakinan dan penilaian objektif yang ia anggap benar mengenai kondisi pendidikan pasca pandemi. Ia berkomitmen pada validitas data learning loss untuk mengedukasi mitra tutur. Game aja kalau susah aku uninstall. apalagi coba cari jalan yang lain. Duluan. Kayak gitu sih. Males sih, nggak mau ribet aja. Tapi kamu kalau Medan sendiri ada pelajaran yang dulu di sekolah yang kamu suka nggak? Fisika. Ini beneran. Oke. Dulu aku zaman dulu SMA itu pinter fisika gara-gara aku ngefans banget sama Mark Marquez. Jadi pengen jadi montir dia gitu loh. Video tersebut termasuk ke dalam analisis 1, konteks 2, tindak tutur asertif atau representatif. Alasannya, tuturan ini bersifat asertif dengan fungsi melaporkan atau menginformasikan penggunaan penanda waktu lampau.
yang menunjukkan penutur sedang mengikatkan dirinya pada kebenaran suatu peristiwa historis personal yang benar-benar ia alami. Kalian aja kali ya. Oke. Oke. Kalian. Yang paling susah sampai Kak Jarom juga nggak ngerti. Coba aku kalian ada triknya ya. Oke, silakan. Ada titiknya. Ada Trik. triknya. Oke. 12 kali 11. 12 kali 11. 12 Ngapain kali 12 kali 11? Itulah soalnya. Video tersebut termasuk kepada analisis 2 konteks 1 yang termasuk tindak tutur direktif. Alasannya, masuk dalam klasifikasi direktif karena daya ilokasinya berupa desakan atau tantangan agar mitra tutur Jerome melakukan suatu aksi fisik atau verbal di masa depan, yaitu menguji kemampuan matematika Maiden dengan soal yang sulit. Kalau Kak Teh sendiri ngelihat fenomena gitu gimana? Lu Fenomena lo ini. punya pendapat pribadi nggak? Fenomenanya menurutku Enggak banget ya. biasa aja sih. Oke. Ya maksudnya masih bisa belajar lah dia lagi. masih di usia yang belajar juga. Nah nanti nanti mereka diajarin Jerome. Oke. Kalau Fion? Menurut aku pemerintah harus turun tangan. Video tersebut termasuk ke dalam analisis 2 konteks 2 tindak tutur direktif. Alasannya, tuturan ini bernilai direktif dengan fungsi menyarankan atau suggesting penggunaan modalitas yang mengindikasikan adanya keinginan kuat dari penutur agar pihak luar atau pemerintah melakukan sebuah tindakan perbaikan. Plus 7. X plus 7. Oke. 2x ini pindah ke sini. Min x sama dengan 7 min 5, bro. Ini berapa nih? Ini x sama dengan 2. Ini x sama dengan 2. Benar. Jujur aku beneran kagum sama kamu, hebat, kamu luar biasa. Ini di luar kepala, bro. Aku tiap kalau sekolah itu les matematika karena aku tidak punya teman. Video tersebut termasuk ke dalam analisis 3 konteks 1 tindak tutur ekspresif. Alasannya diklasifikasikan sebagai ekspresif karena tuturan tersebut mengekspresikan kondisi psikologis internal penutur, yaitu rasa kagum, seperti mengeluarkan kata beneran kagum, hebat, luar biasa, atas pencapaian atau kemampuan tak terduga dari mitra tutur. Yang ini pindah ke sana kan. Jadi 120.000 dikali 100 dibagi 80. Aduh, Kaisa kok. Kalau angkanya kebanyakan pusing. Kamu ngantuk ya? Dia Gitu. Itu. Aku paling benci juga yang kayak air-air, gayung. Oh, debit gitu ya. Debit. Aku merasa ngapain ngitungin air? Suruh tukang PLN lah. Video tersebut termasuk ke dalam analisis 3 konteks 2 tindak tutur ekspresif. Alasannya, tuturan ini memenuhi syarat sebagai ekspresif karena secara verbal memproyeksikan perasaan negatif emosional penutur atau frustasi dan ketidaksukaan terhadap objek tertentu. Hal ini ditandai dengan kata seru, rasa sakit atau lelah, seperti kata aduh, dan kata emosi seperti benci dan pusing. Gitu kan. Dan baru-baru ini aku menemukan cara untuk ngajarin dulu. Oke, formasinya. Misalnya kita punya pizza gitu ya. profesor ini. Apa? Profesor Ini Jerome. setengah tuh gimana? Setengah. Bagi dua gitu kan? Iya. Iya kan? Set gitu kan. Tahu sepertiga gimana? Dibagi tiga ya? Iya. Satu dari- Set. Nah, Iya. satu dari tiga gini kan? Iya. Nah, ini sama ini kalau ditambah, kita nggak tahu seberapa. Ya, bener nggak? Iya. Kita nggak tahu kayak, sekarang tahu seperti itu, kayak nggak bisa diketahui berapa bagiannya. Tapi kalau misalnya, sekarang kan ini kan 1/2 ya, 1/3. Nah, kalau kita bikin dari bawahnya 6, karena 2/3 itu bisa 1 dari 6, jadi kita bagi 6. Kita bagi 6, 1, 2, gini ya. Terus ini, 1, 2, gini kan. Ini 3 bagian dari 6, dan ini 2 bagian dari 6. Ya. Gambarnya kan, ini kan bisa taruh sini kan? Sama nggak? Sama kan? Ya. Yang ini setengah kayak gini kan? Ya. Nah, ini kan masing-masingnya 1/6, 1/6, 1/6. Bener nggak? Nah, kalau ini dijumlahin bisa, Bang. Jadi 1/6-nya ini bagian yang kecil ini, itu kan bisa ditaruh sini. Ini sama ini, sama Iya, kan? digabung. Digabung, yang ini juga digabung ke sini. Jadinya ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari 6. Oh, gitu. Karena setengah sama sepertiga itu nggak sama. Video tersebut termasuk ke dalam analisis 4 tindak tutur komisif. Alasannya termasuk tindak tutur komisif karena melalui ucapannya Jerome mengambil inisiatif untuk melakukan suatu tindakan sukarela atau offering di hadapan panelis, yaitu mendemonstrasikan metode mengajar kreatif yang ia temukan demi mempermudah pemahaman logika matematika mereka.